Assalamualaikum Sobat Kimia. Aku Sri Oktavianti Margono, Guru Kimia SMA Negeri 1 Girimulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di video kali ini, aku akan melanjutkan materi senyawa hidrokarbon yang udah aku bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu, materi senyawa hidrokarbonnya baru terbahas dua subnya, yaitu tentang kekhasan atom karbon, juga tentang C primer, sekunder, tersier, dan kuartenar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan tata nama alkana, alkena, juga alkuna. Dalam penamaan alkana, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah tentukan dulu rantai induknya yang mana dan cabangnya yang mana. Jadi, kalau misalnya kalian punya struktur kimia di soal, struktur seperti ini, nanti kalian harus tentukan dulu rantai induknya yang mana, cabangnya yang mana. Jadi rantai induk itu adalah rantai yang terpanjang. Jadi kita harus tentukan dulu ujung yang satu dan ujung yang satunya lagi. Nah, di antara ujung satu dengan ujung satunya lagi itu kan ada ikatan antara C dan C. Nah, kita harus menentukan rantai yang terpanjang itu yang paling mungkin dari struktur yang diketahui itu yang mana. Jadi misalnya, kalau dari soal yang ini, rantai terpanjangnya itu harus kita coba. Caranya adalah kita coba-coba sampai kita bisa mendapatkan dan memastikan bahwa itu adalah rantai terpanjang yang ada di struktur itu. Misalnya, kita coba aja dulu dari rantai yang lurus. Ini dia itu C-nya ada 5. Ini kita catat dulu di sini ya 5. Lalu kita lihat kemungkinan yang lain. Kita coba kemungkinan yang belok ya. Yang ini. Kalau kita lihat kemungkinan yang ini, ternyata C-nya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, kita coba kemungkinan yang lain. Kemungkinan ketiga ini kita coba mulai berhitungnya dari ujung yang kanan. Kalau kita hitung dari ujung kanan ke bawah, C yang kita dapatkan itu hanya 4. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang kita dapatkan dari struktur ini adalah kemungkinan pertama itu yang lurus. Entah kalian mau mulainya itu dari ujung yang kiri dulu atau yang kanan dulu, pokoknya itu yang lurus ya. Itu kemungkinan pertama yang mungkin. Lalu kemungkinan keduanya, kita temukan bahwa kita akan mulai dari ujung kiri ke bawah, atau bisa juga dari bawah ke kiri. Kemungkinan ketiganya kita dapatkan itu tadi dari kanan ke bawah atau dari bawah ke kanan. Setelah kita bandingkan semuanya, ternyata rantai terpanjangnya itu adalah rantai yang mulainya dari ujung kiri ke bawah atau dari bawah ke kiri. Tuh, jadi itu yang dimaksud dengan rantai induk. Untuk mempermudah, kalian beri kotak di rantai induknya. Jadi, rantai induk itu semuanya nanti akan berada di dalam kotak. Sisanya yang tidak masuk ke dalam kotak itu adalah cabang. Berarti langkah pertama itu kalian sudah dapatkan, yaitu menentukan rantai induknya yang mana dan cabangnya yang mana. Langkah kedua adalah memberi nama rantai induk. Jadi, nanti rantai induk ini kita beri nama. Karena C di rantai induk itu ada 6, maka namanya adalah heksana. Heksana itu diambil dari heksa itu 6, ana itu adalah alkana. Jadi nanti yang membedakan antara alkana, alkena, dan alkuna adalah belakangnya. Kalau alkana itu nanti belakangnya ana, kalau alkena itu ena, kalau alkuna itu una. Jadi nanti untuk kedepannya, nama rantai induk itu semuanya akan sama, yang membedakannya hanya ana, ena, dan unanya aja. Langkah ketiga adalah memberi nomor di setiap C yang ada di rantai induk. Jadi, dari rantai induk yang udah kita punya ini, kita harus memberi nomor dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Penomoran itu dimulai dari C yang terdekat dari cabang. Jadi, ini kan kita punya ujung sebelah kiri dan kita punya ujung yang ada di bawah. Nah, kita harus mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kita coba-coba aja dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Penomoran yang dimulai dari ujung mana sih yang paling dekat dengan cabang. Jadi nomor awalnya itu harus paling dekat dengan cabang. Kalau kita coba dari kiri, cabangnya itu akan berada di C nomor 1, 2, 3, 4. Tertempel di C nomor 4. Nah, kita coba dari bawah.
kalau dari bawah penomorannya, ternyata cabang itu ada di C nomor 3. 1, 2, 3. Cabangnya ada di nomor 3. Ternyata lebih dekat dari bawah. Jadi penomorannya itu dari bawah ya. Langkah keempat adalah kita harus memberi nama cabangnya. Cabangnya itu yang ini kan ya. Kita hanya punya satu cabang di sini. Kalau cabangnya hanya punya satu C, namanya adalah metil. Dalam penamaan cabang, yang harus kalian ingat adalah jika kalian menemukan ada cabang yang sama, kalian harus menambahkan di, tri, tetra, penta, dan lain-lain di depan nama cabangnya. Karena di kasus struktur ini kita hanya punya satu cabang, berarti tidak usah ditambahkan. Tapi misalnya nih, nanti di C nomor 4 ini terikat cabang CH3. Jadi kita punya CH3-nya 2 nih di nomor 3 dan di nomor 4 induk. Nah, kalau kasusnya kita punya cabang 2 dan sama ya, sama-sama CH3 dan CH3. Cabang CH3 itu kan namanya metil. Karena metilnya ada 2 di nomor 3 dan nomor 4, jadi kita tambahkan di depan metil. Jadi nanti jadi dimetil gitu. Tapi karena ini dia di struktur yang ini hanya satu, berarti tidak usah ditambahkan apapun di depannya. Nah, setelah memberi nama cabang, selanjutnya kita harus langsung memberi angka di mana letak si cabang berada di rantai induk. Jadi kalau misalnya dia di rantai induk, di contoh soal yang ini ya, cabang itu letaknya ada di rantai induk di C yang nomor 3. Berarti kita tuliskannya gini, 3 strip metil. Langkah yang terakhir adalah, jika kita mempunyai cabang yang berbeda, maka nanti harus kita tuliskan berdasarkan abjad. Jadi, di struktur yang tadi kita bahas, kebetulan cabangnya itu hanya ada satu, yaitu metil aja. Kalau misalnya nanti kita punya metil, etil, dan propil, berarti yang kita tulis duluan itu adalah etil. Baru metil, baru propil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rantai induk alkana dan cabang. Jadi tadi kan tugas kalian itu memberi nama alkana dan memberi nama cabang. Nah, ini adalah nama-namanya. Metana itu kalau dia C-nya 1. Kalau C-nya 2 adalah etana, kalau C-nya 3 propana, kalau C-nya 4 butana, dan seterusnya. Nah, kalau cabang itu biasa juga disebut gugus alkil namanya. Kalau kalian lihat, C-nya jumlahnya 1, itu depannya sama-sama met. Yang bikin beda itu karena dia gugus alkil, belakangnya diganti jadi il. Jadi kalau C-nya 1, seperti yang tadi udah kalian lihat, di rantai induk, dia itu met. Berarti kalau nama alkilnya itu jadi tinggal metil gitu doang. Nah, kalau dia cabangnya itu C-nya ada 2, berarti etil. Kalau C-nya 3 itu propil, kalau C-nya 4 itu butil. Jadi sebenarnya depannya sama aja, yang bikin beda itu ana dan ilnya. Nah, untuk cabang, gugus metil dan gugus etil masing-masing hanya sejenis. Maksudnya sejenis itu adalah ya udah bentuknya akan gini aja gitu. Jadi kalau CH3, kalau metil nih, kan dia CH3, ya udah hanya gini aja nanti bentuknya, CH3 strip hanya gitu doang. Terus kalau yang etil itu bentuknya akan gini doang, CH3 strip, CH2 strip gitu. Itu etil. Nah, kalau propil itu ada 2 jenis. Ada yang dia lurus gini. Jadi cabangnya itu lurus gitu. Bentuknya CH3, CH2, CH2, itu namanya propil. Tapi kalau misalnya propilnya itu, cabangnya itu ada 3 kayak gini, C-nya. Tapi dia bentuknya itu adalah siku-siku kayak gini, ini namanya isopropil. Nah, kalau tadi sempat aku bahas, kalau misalnya kita punya cabang metil, etil, dan propil dalam satu rantai induk, yang kita tulis duluan kan berdasarkan abjad nih, berarti etil, metil, baru propil. Kalau misalnya nanti kita di cabang punyanya metil, etil, sama isopropil, ini beda lagi nih urutannya. Karena ini bukan depannya P lagi, tapi depannya udah jadi I. Ya, jadi nanti urutannya akan etil, isopropil, baru metil. Nah, di slide ini sudah ada struktur, 4 buah struktur kayak gini dan udah ada namanya masing-masing. Nanti kalian bisa stop sementara videonya sambil kalian pahamin sendiri ya. Kita akan cobain ke slide selanjutnya yang belum ada jawabannya.
Nah, misalnya kita punya struktur kayak gini. Ini udah jelas-jelas alkana ya, karena nggak ada rangkapnya sama sekali. Nah, masih ingat langkah pertamanya apa tadi? Ya, jadi langkah pertamanya itu adalah kalian tentukan dulu rantai induknya. Rantai induknya itu adalah yang terpanjang ya. Nah, kita coba-coba dulu. Misalnya nih, yang lurus dulu. Ternyata C-nya itu ada 4. Nah, sekarang kita cobain lagi. Gimana kalau misalnya dari ujung kiri terus dilanjutin ke bawahnya misalnya. Ternyata 4 juga. Atau misalnya aku cobain lagi. Dari kiri ke atas. Ternyata 4 juga kan ya jumlahnya. Atau misalnya aku cobain dari ujung kiri ke bawah. Malah lebih sedikit karena 3. Atau misalnya aku cobain lagi dari kanan sampai sini terus ke bawah 4 juga. Ini adalah kemungkinan selanjutnya. Dan ini adalah kemungkinan selanjutnya. Setelah kita lihat dari kemungkinan-kemungkinan yang ada ini, ternyata C terbanyaknya itu adalah berjumlah 4. Karena tadi yang kalau kita coba-coba nih ya, C yang jumlahnya 4 itu ada banyak. Paling gampangnya kita cobain. Paling gampangnya kita tentukan yang lurus aja. Biar nggak ribet-ribet. Nah, tadi kalian masih ingat kan? Setelah kita menentukan rantai induk, kita harus menentukan yang mana cabangnya. Kalau tadi rantai induknya udah kita kasih kotak gini, berarti yang tidak termasuk dalam kotak itu adalah cabang. Berarti cabangnya adalah yang ini. Setelah kita menentukan yang mana rantai induk dan cabangnya, selanjutnya kita memberi nama dari rantai induknya. Karena di sini C-nya ada 4, berarti rantai induknya itu bernama Butana. Selanjutnya, kita harus memberi nomor dari C yang paling dekat dengan cabang. Kalau kita beri nomor dari ujung kiri, cabangnya itu akan berada di C nomor 2. Di sini kan 1, terus 2. Nah, di 2-nya udah ada cabang. Kalau kita ngasih nomor dari kanan, ternyata cabangnya pun sama-sama ada di nomor 2. Nah, tapi kita pilih penomorannya itu dari kanan. Kenapa? Karena kalau dari kanan, jumlah cabangnya itu lebih banyak. Jadi walaupun sama-sama letaknya di nomor 2 dari kiri atau dari kanan, tapi kalau kita mulai dari kanan, cabangnya itu ada 2 di induk nomor 2-nya. Jadi nanti penomorannya itu dari kanan. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Langkah selanjutnya adalah kita memberi nama dari cabangnya. Cabang ini adalah metil. Cabang ini juga metil. Cabang ini juga metil. Jadi di sini kita punya 3 metil. Jadi sama-sama metil, cabangnya ada 3 buah. Jadi ini namanya metil kan ya harusnya. Tapi karena ada 3, berarti kita ngasih namanya jadi trimetil. Jadi kalau cabangnya ada satu jenis, yaitu sama-sama metil, tapi jumlahnya lebih dari 1, itu berarti ditambahin di tri-tetrapenta gitu. Karena di sini 3, berarti trimetil. Nah, karena di struktur ini kita punya cabang yang sama dengan letak atau posisi yang berbeda-beda di rantai induknya, kita harus tuliskan semua identitasnya dia ada di lokasinya di nomor berapa aja. Karena di sini metil yang atas itu letaknya di nomor 2, metil yang bawah itu letaknya juga di nomor 2, metil yang di bawah yang sebelah kiri itu nomor 3 dari induk, berarti nanti kita tuliskannya gini, 2,2,3 strip. Jadi ada 2 metil di rantai induk nomor 2 dan ada 1 metil di rantai induk ke-3. Jadi nanti namanya akan seperti ini. 2,2,3 strip trimetil butana gitu. Nah, jika kalian mempunyai struktur seperti ini,
Ini tuh sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Ya, hanya bedanya itu kalau di struktur yang ini kita menemukan ada C2H5 di sini. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu C-nya itu hanya satu, CH3, CH2, CH, C gitu doang ya. Belum pernah kita temukan ada C2H5. Nah, C2H5 ini maksudnya gimana? Nah, ini tuh sebenarnya sama aja dengan ini. Jadi kalau kamu perhatikan di sini itu ada C2H5 kan ya. C-nya ada 2, H-nya ada 5. Nah, ini tuh penyederhanaan dari CH3 CH2 gini. Jadi kalau diperhatikan sama kan ya, C-nya ada 2, H-nya ada 5. Jadi disederhanakan kayak gini. Nah, dalam pemberian nama ini tuh sama aja sama yang sebelum-sebelumnya, sesuai dengan aturan yang sebelumnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu rantai induknya dan yang mana cabangnya. Rantai induk itu dari yang terpanjang. Nah, sekarang coba kita cari dulu rantai terpanjangnya kira-kira mungkin yang mana. Kalau kita coba dulu dari lurus, ternyata ada 5 C-nya. Kalau misalnya kita coba yang lurus, terus naik ke atas, yang dari lurusnya itu 4 dan naiknya 2. Di sini ada 2 kan ya C-nya. Berarti dari bawah, dari lurus terus naik ke atas itu dia adalah 6 C-nya. Terus kita cari lagi kemungkinan yang lainnya, yaitu dari kanan ke atas. Ternyata kalau dari kanan ke atas hanya 3. Berarti rantai induknya itu adalah lurus ke atas. Karena jumlahnya 6. Otomatis yang ini adalah cabangnya. Langkah selanjutnya adalah kita harus memberi nama rantai induknya. Karena di sini kita punya rantai induknya itu C-nya berjumlah 6. Kalau 6 itu dia namanya adalah heksana. Setelah kita memberi nama induknya, kita harus memberi nomor dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Nah, penomorannya itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau kita mulai penomoran dari ujung yang sebelah kiri, berarti cabangnya itu letaknya akan di nomor 1, 2, 3, 4 dari rantai induknya. Nah, kalau kita coba dari atas, berarti kalau kita coba dari atas itu cabangnya akan ada di nomor 1, 2, 3. Berarti nanti penomorannya dari atas. Ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus memberi nama dari cabangnya. Karena cabangnya hanya ada satu ya, dan C-nya ada satu di cabangnya, berarti namanya adalah metil. Cabangnya ini terletak di C induk nomor 3, berarti kita tulis 3 strip. Namanya akan menjadi seperti ini, 3 metil heksana. Nah, di soal ini kita sudah menemukan ada nama dari strukturnya. Tugas kita selanjutnya adalah kita harus menemukan strukturnya itu seperti apa. Jadi kalau di soal-soal sebelumnya kalian punya strukturnya yang CH3, strip CH2 gitu-gitu, terus kalian kasih nama. Nah, untuk yang ini tuh kebalikannya. Jadi kamu udah punya namanya, kalian cari bentuk strukturnya itu seperti apa. Jadi yang pertama kita tulis itu adalah pentananya ini. Kita punya pentana itu rantai induk kan, berarti kita gambarkan dulu aja rantai induknya. Karena kalau pentana itu adalah rantai induk yang C-nya 5, berarti kita gambarkan aja dulu C-nya ada 5. Setelah kita membuat struktur dari induknya, maka selanjutnya itu adalah kita mencari tahu kan cabangnya ya. Nah, cabangnya itu ternyata kalau kita lihat di sini kita punya metil, berarti cabang itu adalah metil. Dan ada di depannya. D ini menandakan bahwa metilnya itu berjumlah 2. Jadi kita punya cabang yang jumlah C-nya adalah 1 sebanyak 2 cabang. Sama-sama metil. Letaknya ada di nomor 2 dan nomor 4 katanya. Nah, ini tuh maksudnya adalah
cabang metil ada di nomor 2 dan nomor 4. Penomorannya itu bisa kalian mulai dari ujung sebelah kiri atau sebelah kanan. Katanya cabangnya itu ada di nomor 2 dan nomor 4. Terus kita nomor ini dari mana nih? Dari kiri atau dari kanan? Sebenarnya sama aja. Kalau kayak gini tuh bisa dari kiri atau dari kanan. Ini coba aku kasih dari kiri aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah kita kasih nomor seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan si cabangnya. Katanya kita punya metil di nomor 2 dan nomor 4. Berarti nanti akan kita tulis kayak gini. C. Ini pun sama C. Benar ya? Karena udah bener nih semuanya. Udah kayak gini aja dulu. Nah, ini sebenarnya udah oke. Yang kurang itu adalah H-nya, karena bab ini kan tentang senyawa hidro dan karbon ya. Jadi ada karbon terikat dengan hidrogen gitu. Nah, kalau ini kan masih C doang, berarti kita tugas selanjutnya adalah menambahkan si hidrogennya. Nah, perlu kalian ingat lagi bahwa tangan C itu ada 4. Sedangkan untuk C di nomor 1, dia itu baru berikatan 1 dengan C yang di sebelah kanannya. Sehingga kan C itu tangannya 4. Baru berikatan 1 nih sama C yang di sebelah kanannya. Berarti dia harus kita tambah hanya 3. Untuk C yang kedua dari rantai induk ini, C-nya itu udah berikatan 3, yaitu 1 yang kiri, 1 yang di bawah, sama 1 yang di kanannya. Berarti dia tuh masih kurang 1 tangan lagi. Jadi harus kita tambahkan hanya 1. Untuk C yang ketiga, yaitu baru berikatan 1 yang kiri sama 1 yang kanan. Berarti masih kurang 2 tangan lagi. Berarti kita tambahkan hanya 2. Untuk C yang keempat, yaitu baru berikatan 1 kiri, 1 bawahnya sama 1 yang kanannya. Berarti dia masih kurang 1 lagi. Berarti harus kita tambahin hanya 1. Untuk C induk yang kanan, yaitu baru berikatan 1 dengan C yang di sebelah kirinya. Berarti dia harus kita tambahkan 3. Untuk C cabang yang berikatan dengan induk nomor 2 ini, dia itu baru berikatan 1 dengan C yang atasnya. Berarti harus kita tambahkan hanya 3. Untuk C cabang yang ada di induk nomor 4 ini pun sama, baru berikatan 1 dengan C yang ada di atasnya. Berarti harus kita tambahkan hanya 3. Berarti dengan nama 2,4 dimetilpentana, rumusnya itu nanti akan seperti ini. Jadi sekian dulu video tentang senyawa hidrokarbon kali ini. Aku Suraftavianti Margono, pamit. Wassalamualaikum.